فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemarin sudah kita ambil muqaddimahnya asy-syarih untuk cetakan yang pertama. Maka insyaallah pada hari ini akan kita baca Tarjamatul Musannif, biografinya Musannif, yaitu penulis Mutammimah. Kalau Ahmad Tsabit itu pensyarah, pemilik Durrah Bahiyah. Kalau penulisnya, pemilik matan adalah Mutammimah yang ditulis oleh Al-Hattab. Tayyib. Qala asy-syarihu wafaqahullahu ta'ala tarjamatul musannifi. Biografinya musannif huwa Abu Abdillah Syamsuddin Muhammadu ibnu Muhammad ibni Abdurrahman ibni Husain Ar-Ru'aini al-ma'rufu bil Hattab, yang dikenal dengan Hattab. Faqihun, seorang ahli fikih. Usuliyun, seorang ahli usul. Sufiyun, seorang sufi. Musyarikun fi ba'dil ulum, memiliki beberapa kontribusi. Musyarik itu maknanya memiliki beberapa kontribusi, memiliki andil dalam beberapa bidang ilmu. Asluhu minal Maghrib. Asluhu minal Maghribi. Negeri asalnya adalah dari Maroko. Wa wulida bi Makkah, tapi dia lahir di Makkah. Fi tsamina asyar min syahri Ramadhana sanata tis'in atau sanata tis'atin wasnaini atau wasnataini. Saya masih belum merujuk apa kalau mudhof itu harus sama mudzakkar muannasnya sanata sitin tis'in atau tis'atin. Nampaknya itu harus dibedakan. Mudzakkar muannasnya kayaknya beda itu. Ngikut dalam rumus tamyiz. Ngikut rumus tamyiz. Nanti insyaallah rujuk lagi. Yaitu pada tanggal 18 Ramadan tahun 902 Hijriyah. Washtahara bi Makkah. Beliau juga menjadi masyhur di Mekah. Wa tufiya bi Tarablus, di Tarablus. Fil Maghrib, di Maroko. Pada tahun 9 sanata tis'in wa arba'in wa khamsina. Pada tahun 954 minal hijrah. Kalau pakai min, jangan minal hijriyah, tapi minal hijrah. Maksudnya dari hijrahnya Nabi. Kalau hijriyah itu sudah ada ya nisbahnya, jadi nggak perlu min. Langsung tis'imi'atin wa arba'in wa khamsina hijriyatan. Atau hijriyatin juga bisa. Tasanifuhu, tulisan-tulisannya, lahu tasanifu katsiratun minha, memiliki beberapa karya tulis, di antaranya adalah Al-Bisyaratul Hani'atu bi anna ta'una la yadkhulu Makkah wal Madinah. Sebuah buku tentang kabar gembira yang sederhana atau kabar gembira yang hani'ah, yang mengucapkan selamat. Hani'an itu loh, ucapan selamat. Bahwasanya taun, wabah, tidak akan masuk Mekah dan Madinah. Buku yang kedua, Tsani Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasaril Khalil.
Mawahib artinya pemberian-pemberian dari Allah Al-Maha Jalil, yang Maha Jalil, untuk mensyarah Mukhtasar Al-Khalil dalam cabang-cabang mazhab Malikiyah. Salah mujalladat, 3 jilid. Asal-itu Mutammimah Al-Jurumiyah. Yang ketiga adalah buku kita ini, Mutammimah Jurumiyah. Ar-Rabi'u Tafrijul Qulubi bil Khisalil Mukaffirati lima taqaddama wa ma ta'akhkhara min adz-dzunub. Tafrijul Qulub, pelipur hati tentang perkara-perkara yang bisa menggugurkan apa yang terdahulu maupun apa yang akan datang dari dosa-dosa. Al-khamisu, yang kelima, Qurratul Ain bi Syarhil Waraqat. Qurratul Ain, cindera mata, sebagai syarahnya kitab Waraqat li Imamil Haramain fil Usul. Waraqat, Syarhul Waraqat punya Imamul Haramain dalam Usulul Fiqh. Masadiru tarjamatih, sumber biografinya. Tarjamahu Umar Ridho Kahalah fi kitabihi, ditulis biografinya oleh Umar Ridho Kahalah dalam kitabnya Mu'jamul Mu'allifin. Mu'jam, kumpulan biografi para penulis, tarajum musannifil kutubil arabiyah, para tarajum itu sama, terjemah biografi para penulis kitab-kitab Arabiyah, kitab-kitab tentang bahasa Arab. Pada jilid yang ke-6, juz 11, halaman 230, Maktabatul Muthanna, Beirut, dan Daru Ihya Turath Al-Arabi, Beirut, cetakan Dar Ihya Turath. Asani, yang kedua, bisa dilihat juga di Haji Khalifah. Ini nama orang juga, Haji Khalifah. Tapi bukan kok haji ini, bukan kok haji orang Indonesia, bukan. Kalau orang Indonesia adalah Haji Muhammad, bukan. Ini Haji Khalifah. Fi kitabihi, dalam kitabnya yang masyhur, Kashfudz Dzunun an Asamil Kutubi wal Funun, menyingkap prasangka-prasangka yang salah tentang nama-nama kitab dan juga bidang. Darul Fikr wa dzakara anna wafatahu, cetakan Darul Fikr, dan disebutkan bahwasanya wafatnya Al-Hattab, pemilik Mutammimah ini, adalah tahun 842. Beda dengan tadi yang di atas, ya kan? Kok aneh ini, kok 842? Di atas saja lahirnya aja tahun 902. Kemudian meninggal 954. Berarti umurnya cuma berapa? 954 dikurangi 902 berapa? Berapa? Oh, 52. Iya, 52. Lah ini makanya disebutkan sama Syekh Ahmad bin Tsabit karena ada perbedaan. Kalau Haji Khalifah mengatakan wafatnya pada 842. Terjemah yang ketiga, biografi yang ketiga ditulis oleh Ismail Basha bin Muhammad Amin dalam kitabnya Idhahul Maknun fi Zail ala Kashfidz Dzunun. Ini adalah zail, lanjutan dari kitab yang di atasnya, Kashfudz Dzunun. Idhahul Maknun artinya penjelasan tentang sesuatu yang masih terselubung. Maknun itu artinya yang tersimpan. Tentang zail, yaitu lanjutan dari kitab Kashfudz Dzunun punyanya Haji Khalifah yang di atasnya. Cetakan Darul Fikr wa dzakara anna wafatahu sanata tis'imi'atin wa arba'in wa khamsina. Ini sama dengan yang dikatakan sama Ahmad Tsabit. Wa fi kitabihi Hadiyatul Arifin Asma'al Mu'allifin wa Atharul Musannifin. Min Kashfidz Dzunun, Darul Fikr. Itu yang ketiga. Yang keempat, Ar-Rabi' Al-A'lam,
kitab Al-A'lam. Para ulama yang tersohor. Al-A'lam artinya adalah para ulama yang tersohor. Para orang-orang yang tersohor. Jamak dari Al-Lamah. Punyanya Khairuddin Az-Zirikli. Zirikli adalah Khairuddin. Yang kelima adalah Nail Ibtihaj Litanbakti Bitadrizid Dibaj. Judulnya itu Nailul Ibtihaj Bitadrizid Dibaj. Litanbakti namanya Ahmad Baba. Tanbakti namanya adalah Ahmad Baba. Itu beberapa sumber biografinya Al-Hattab, bisa dilihat pada beberapa kitab tersebut. Kemarin ada tambi, baca yang benar itu yahfidhu, bukan yahfadhu, yahfidhu. Khafad yahfidhu, yahfidhu mayasya itu. Qala muqaddimatun fi ilmin nahwu. Qala asy-syarih wafaqahullahu ta'ala muqaddimatun fi ilmin nahwi. I'lam wafaqani Allah wa iyyaka likulli khairin. Ketahuilah semoga Allah memberikan kepadaku taufik dan kepadamu taufik untuk menuju kepada segala kebaikan. Mana maf'ulnya i'lam? Mana Pak Abdurrahman maf'ulnya i'lam? Mana mam? Ketahuilah semoga Allah memberiku taufik dan kamu kepada kebaikan. Bahwasanya patut bagi setiap orang yang memulai. Mana maf'ulnya ilam? Padahal musidi. Yang disuruh ketahui itu apa? Ketahuilah. Suruh ketahui apa kita? Mana? Annahu, berarti masdar muawwal. Maf'ulnya adalah annahu, masdar muawwal. Ketahuilah bahwasannya. Nah, bahwasannya itulah maf'ul dari ketahui. Bahwasannya sepatutnya bagi setiap orang yang ingin memulai dalam suatu bidang ilmu dari bidang-bidang ilmu yang lain, an yatasawwarahu. I'rabnya an yatasawwarahu apa? Masdar muawwal dari an yatasawwarahu. Ummahat. Fa'il dari yang bagi. Sepatutnya untuk menggambarkan terlebih dahulu, menggambarkan ilmu tersebut. Jadi setiap orang yang mau mempelajari suatu ilmu itu harus menggambarkannya, harus tepat. Wa ya'rifahu, dan harus mengenalnya terlebih dahulu qabla syuru'i fihi, sebelum dia memulai mempelajarinya. Ini disebutkan oleh para ulama dengan kaidah al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Hukum persepsi atas segala sesuatu adalah cabang dari penggambarannya. Itu termasuk kaidah yang sangat agung. Semua orang menghukumi dan mengambil sikap terhadap segala sesuatu itu tergantung penggambarannya. Kalau penggambarannya salah, ya ngambil sikapnya juga salah. Itulah pentingnya orang itu harus membenarkan maklumat. Orang harus membenarkan ilmunya. Makanya nggak boleh belajar di sekolahan-sekolahan sesat. Itu karena melanggar kaidah ini. Dia akan merusak maklumat. Karena hukum, terus persepsi orang, sikapnya semua orang, itu tergantung dengan penggambarannya. Kenapa orang memusuhi sunnah? Ya karena menggambarkan sunnah itu salah. Kenapa orang memusuhi tauhid? Kenapa orang memusuhi semuanya? Karena penggambaran yang salah. Demikian juga dalam belajar nahwu, seorang itu harus tahu dulu ilmu nahwu itu apa. Ilmu nahwu itu membahas tentang apa, isinya itu apa, itu harus tahu supaya nggak salah penggambaran.
Karena tadi hukum dan persepsi atas segala sesuatu cabang dari penggambarannya, itu kaidah utama. Liyakuna ala basiratin fi, supaya seseorang tadi berada di atas basirah, pengetahuan. Basirah itu penglihatan, pengetahuan. Jadi nggak belajar buta, nggak belajar dengan buta, asal belajar gitu aja, nggak ikut-ikutan, tapi basirah. Wa illa sara kaman raqiba matna amya'a wa khabata khabta naqati ashwa'a. Ini adalah perumpamaan. Kalau dia nggak seperti itu, wa illa, kalau dia nggak seperti itu, maka dia akan menjadi seperti seseorang yang menunggang punggung sesuatu yang buta. Mudhaf ilaih, sesuatu yang buta. Wa khabata khabta maf'ul mutlak. Dan dia akan oling, atau khabata itu gloyor, kalau bahasa Jawanya gloyor, glodor, belanjur, kebelanjur. Seperti olingnya seekor unta yang matanya itu rabun. Orang kalau nggak mempelajari ilmu, sebelum mempelajari ilmu itu dia nggak cari tahu tentang ilmu apa itu isinya, nanti dia itu seperti naik kendaraan buta, nggak tahu mau dibawa kemana, asal naik angkot. Amya adalah taknis dari a'ma. A'ma taknisnya, muannasnya adalah amya. Ashwa adalah taknis dari aksha. Orang kalau mempelajari suatu bidang ilmu, kalau dia nggak mencari tahu dahulu, maka dia itu akan seperti seorang yang menaiki sebuah punggung kendaraan buta, dan akhirnya dia pun akan terhuyung-huyung, seperti terhuyung-huyungnya seekor unta yang rabun. Kadang yo belanjur ke kiri, kadang yo belanjur ke kanan, itu namanya khobato. Kalau terhuyung-huyung itu seperti tertatih-tatih, terseok-seok, kurang tepat. Tapi saya nggak nemu bahasa yang lain untuk khobato ini. Intinya khobato itu nggak terkendali, karena matanya rabun. Kalau buta, sekalian buta, nggak akan jalan. Kalau melihat jelas, enak. Tapi rabun ini yang lebih bahaya, karena akhirnya ya berjalan tapi nabrak-nabrak. Itu. Ta'liq nomor 1, at-ta'liqul awal, qala Yasin al-Faqihi, berkata Yasin terhadap Hasyah, terhadap syarahnya Faqihi. Tapi yang bukan kemarin ya, bukan yang Fawaqih Janiyah. Faqihi kemarin kan kita katakan kitabnya memiliki kitab Mutammimah, itu namanya Fawaqih Janiyah. Tapi Faqihi juga punya kitab yang lain, yaitu Syarah Qatrun Nada. Ini ucapannya Yasin ini untuk memberi catatan terhadap Faqihi dalam Syarah Qatrun Nada. Syarah Qatr, bukan yang Syarah Mutammimah. Faqihi itu punya banyak kitab. Jadi ini bukan di Fawaqih Janiyah, tapi di Syarah Qatr. Qauluhu matna amya, ucapan matnu amya, al-matnu ad-dhahru. Al-matn itu adalah dhahr, punggung, sebuah punggung. Wahwa qiwamul badan, yaitu pilarnya badan, punggung. Tubna alaihi sa'iru a'dha'ihi, dibangun di atasnya seluruh anggota tubuhnya. Pilar utama di punggungnya. Wa yusta'aru li aslil ilm, dan ini dipakai isti'aroh. Isti'aroh itu adalah majas pinjaman. Jadi diserupakan, segala sesuatu diserupakan kayak punggung. Ilmu ini kayak punggung, karena kita akan menaiki ilmu nahwu ini. Makanya dikatakan sebagai isti'aroh. Wa yusta'aru, dipinjam. Itu adalah peribahasa. Aslinya matan itu adalah punggung, kemudian dipakai untuk pondasi ilmu. Wa huwa ummahatu masaili, yaitu induk-induk
dari masail, dari masalah-masalah yang ada dalam ilmu tersebut. Idbihi tataqawwamu nukatuhu wa lataifuhu. Sebab dengan asal tadi tataqawwam nukatuhu, isi-isi dari ilmu tersebut akan menjadi terkumpul, wa lataif dan juga latifah, faedah-faedah di dalamnya akan terkumpul. Jadi yang dimaksud di sini, orang itu kalau belajar suatu ilmu dan dia tidak mencari tahu tentang ilmu tersebut untuk apa, mau kemana arahnya, dia itu seperti naik punggung kendaraan buta. Jadi ilmu itu disebut sebagai seperti punggung kendaraan. Demikian juga ilmu pokok seperti nahwu ini termasuk ilmu usul. Itu dia juga punggung yang akan menopang, yang akan memuat seluruh cabang-cabang permasalahan dalam ilmu tersebut. Gitu. Karena itulah disebut sebagai punggung. Ilmu yang akan kita pelajari itu seperti punggung. Lah kalau kita nggak tahu itu punggung itu mau kemana, kendaraan itu mau kemana, arahnya dari mana, mau kemana, terus siapa yang meletakkannya, itu namanya kita itu menaiki punggung kendaraan buta. Asal ada tumpangan di jalan kita ngikut. Nah itu. Seperti itu juga orang yang belajar suatu bidang ilmu. Kalau dia nggak tanya-tanya, yo kayak tadi di jalan tiba-tiba ada mobil terus dia ngikut gitu aja. Itu makna dari kaman rokiba matna amya, seperti orang yang naik punggung kendaraan buta. Qala wa idhafatu matan ila amya bayaniyatun, dan idhafahnya matan kepada amya ini adalah idhafah bayaniyah, yaitu yang mengandung makna min. Karena idhafah kan ada banyak. Ay rokiba tariqatan la yahtadi salikuha, dia itu sedang menaiki atau sedang menapaki sebuah jalan yang penapaknya sendiri tidak tahu mau kemana. Layah tadi tidak terbimbing, nggak tahu mau kemana. Li'annal a'mala yahdi ghairahu, karena sesungguhnya orang buta nggak mungkin menuntun orang lain. Jadi kendaraan tadi itu kendaraan buta. Lah kok kamu naiki? Orang itu lo buta, kok kamu ikuti gitu. Maka perumpamannya seperti itu. Kamu kalau belajar ilmu, nggak tahu menahu, tiba-tiba ngikut gitu saja, itu seperti kayak kamu itu gandol orang buta, gandol kendaraan buta. Oh dia sendiri nggak tahu mau kemana, kok kamu ikuti, gitu. Wa naqatu al-ashwa'u yallati fi basari hasu. Unta yang ashwa itu adalah unta yang di penglihatannya ada rabun. Tukhti umarrotan wa tusibu ukhra. Kadang salah, kadang benar, namanya rabun. Itu. Karena kalau buta sekalian, unta itu nggak akan jalan. Tapi kalau rabun, ini bahaya. Jalan tapi dia akan terseok-seok atau akan terhuyung-huyung tadi. Intaha bitasorruf. Itu makna perumpamaan ucapan, dan ini ucapannya dipakai di mana-mana. Soro kaman rokiba matna amya'a wa khabata khabtona kota ashwa'a nakoti ashwa'a. Itu maknanya tadi. Jadi besok-besok antum kalau mendapatkan perumpamaan seperti ini sudah paham. Orang kalau belajar ilmu nggak tanya-tanya seperti orang yang sedang naik kendaraan buta, dan dia pun akan terhuyung-huyung seperti unta yang rabun. Maka kita juga harus mempelajari, harus sebelum mempelajari nahwu harus tanya-tanya dulu. Wa yahsulut tasawwuru, dan penggambaran itu akan terhasilkan bima'rifati asyarati umurin, dengan mengenal 10 perkara. Penggambaran, pengenalan itu akan terhasilkan lewat mengenal 10 perkara. Tusamma bil mabadi'il asyarah, yang dikenal disebut sebagai mabadi'. Mabda, jamak dari mabda, mabadi'. Pendahuluan-pendahuluan yang berjumlah 10. Wahya ma'rifatu ismihi. Pertama adalah mengenal namanya, sebutannya. Warosmihi, dan juga mengenal lafadznya, arti dari lafadz. Rosm itu adalah bentuknya, lafadznya. Itu artinya apa secara bahasa. Wa maudu'ihi, dan isinya, isi pembahasannya itu apa.
Wa samaratihi, dan juga hasil dari belajar itu untuk apa? Wa syarafihi, dan juga kemuliaannya. Ngapain kok dipelajari? Apa sih istimewanya kok dipelajari? Nah, itu supaya menjadi pendorong. Wa nisbatihi, dan juga hubungannya. Dia itu hubungannya itu ke ilmu bahasa, atau hubungannya itu ke ilmu usul, atau ke ilmu akidah, atau ke ilmu tafsir. Nah, kalau kita nggak tahu hubungannya, nahwu itu ilmu apa? Ilmu nahwu itu ilmu agama Islam. Ya iya agama Islam, tapi bab apa? Bab apa? Harus tahu, yaitu bab ilmu bahasa. Itu namanya nisbah, penyandarannya, hubungannya. Wa wadihi, dan juga peletaknya, siapa yang menggagas ilmu tersebut. Karena ini ilmu alat ya. Ilmu alat, maka ada yang menggagas, gagasan, yang memulai, yang membikin. Seperti ilmu mustalah, itu juga ada yang memulai, yang membikin. Kalau semua ilmu ya dari Allah. Semua ilmu yang benar itu dari Allah. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Tapi karena ini adalah ilmu alat, maka ada beberapa orang yang meletakkannya, penggagasnya, pencetus. Wastimdadihi, dan juga istimdad itu artinya apa? Mengambil sandaran. Istimdad artinya diambil sandaran. Dari kata-kata istamadda, aslinya istamdada. Tolabul madad. Madad itu pertolongan. Berarti antum harus paham kenapa dikatakan sebagai istimdad. Itu maknanya adalah meminta bantuan. Ilmu ini dimintakan bantuan kemana biar bisa menegaskan. Dalilnya itu apa? Nah, itu mana dalil. Istimdad itu dalilnya. Karena dalil itu kan kita pakai bantuan untuk menunjuki lawan. Untuk mengalahkan lawan itu namanya istimdad. Meminta bantuan. Jadi ilmu nahwu itu minta bantuannya kemana untuk menegaskan penegasan-penegasannya itu. Asal dicetuskan, asal dibuat, asal diucapkan gitu. Enggak. Harus ada sandarannya. Istimdad itu sandaran. Istimdad itu sandaran. Tapi saya jelaskan dari asal katanya itu supaya sampean paham. Itulah namanya memahami rosem. Seperti istimdad itu dari kata apa? Dari kata istamadda. Dari kata istamdada. Artinya apa? Penggunaan cara bahasanya. Itulah pelajaran yang rosem tadi, yang isem rosem tadi itu. Wa hukmihi, dan hukumnya belajar ilmu itu apa? Kenapa kamu pelajari, hukumnya apa? Wa masailihi, dan masalah-masalah kasus-kasusnya. Nanti ada. Contoh kasus-kasusnya itu seperti apa sih? Nah, gitu. Jadi masail itu beda dengan maudhu. Masail itu beda dengan maudhu. Kalau maudhu itu isi secara umum. Kalau masail itu kasus-kasusnya yang akan dibahas, yang akan diselesaikan, yang akan diperselisihkan, itu namanya masail. Paham? Masail beda dengan maudhu. Kalau maudhu kan tadi ismihi wa rasmihi wa maudhu'ihi. Maudhu itu lebih umum. Secara umum isinya adalah demikian. Itu namanya maudhu. Tapi kalau masail itu kasus-kasusnya, mana yang akan diperselisihkan, mana yang akan dihukumi, itu namanya masail. Waqad jama'aha, dan 10 ini kembali kepada asyarat umur, kembali kepada umur. 10 perkara ini telah dikumpulkan menjadi bait syair, menjadi nazm oleh Allamah Muhammad ibn Ali As-Sabban Abul Irfan Al-Misri. Biqaulihi, dalam ucapannya, inna mabadi kulli fannin asyara. Sesungguhnya pendahuluan setiap bidang ilmu itu ada 10. Al-haddu wal maudu'u thumma tsamarah. Haddu definisi, maudu'u isinya, thumma tsamarah hasilnya. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari'. Tadi kan sudah 3, al-haddu wal maudu'u thumma tsamarah 3. Yang keempat, fadlu, keutamaannya. Yang kelima, nisbatun, hubungannya kepada ilmu apa? Silsilahnya kemana? Wal wadi', yang keenam,
adalah peletaknya itu siapa, penggagasnya itu siapa, pencetusnya. Yang ketujuh, adalah ism, namanya, sebutannya. Kadang satu ilmu itu memiliki beberapa sebutan. Al-istimdadu, sandaran, hukum syari, hukum syariat ini. Apa hukum syariat ini terhadap ilmu tersebut? Kemudian yang ke-10, masailun, terakhir adalah kasus-kasusnya. Selesai di situ, masailun, selesai sudah, 10. Kemudian wal ba'du bil ba'd iktafa, sebagian dengan sebagian yang lain sudah cukup, enggak perlu kita mengetahui 10 semuanya, enggak perlu. Cukup mengetahui beberapa saja. Wa man daral jami'a hadza syarafa, dan barang siapa yang mengenal 10 perkara tadi, maka dia sudah meliputi kemuliaan. Faham bait ini? Faham mana bait ini? Jadi tadi kan dikatakan supaya kita itu lebih mengenal ilmu ini, maka kita harus mengenal 10 perkara. Nah, kata As-Sabban, mengenal sebagian tok enggak apa-apa. Kalau mengenal semuanya, ya lebih istimewa gitu loh. Fasmu hadzal ilmi alladzi nahnu bi sadadihi ilmun nahwu. Maka ilmu ini, nama ilmu untuk ilmu ini yang kita sedang berada di bisodadi, yang kita sedang berada padanya, yang sedang berada di depan kita adalah ilmu nahwu, ilmu nahwi. Wa rasmuhu, dan rasm tulisannya nahwun, nun ha wawu, itu namanya rasm tulisannya. Itu apa sih maknanya nahwu? Annahu yutlaqu lughatan, nahwu secara penggunaan dalam pembicaraan sehari-hari. Kata nahwu, orang Arab itu kalau bilang nahwu, itu bukan berarti ilmu nahwu ini bukan. Secara bahasa orang Arab itu bilang nahwu dalam pembicaraan mereka, itu enggak mesti kemudian maknanya adalah ilmu nahwu ini, bukan. Tapi ada penggunaan bahasa, penggunaan secara bahasa dalam percakapan dalam pembicaraan sehari-hari. Itu memiliki makna banyak sekali, ala ma'anin katsiratin, makna banyak sekali. Minha al-qasdu, di antaranya ada al-qasdu, maksud. Seperti orang Arab mengatakan nahaitu, saya ingin mengarah, nahwa fulanin, kepada seseorang atau ke arah seseorang. Itu namanya nahwu, itu dipakai artinya maksud. Dan ini yang paling pas dengan maksud kita, ilmu nahwu. Kenapa? Karena dengan belajar ilmu nahwu kita akan mengerti maksud dari sebuah ucapan bahasa Arab. Maka inilah yang paling masyhur. Makna nahwu yang paling cocok dengan pembahasan kita adalah al-qasdu. Karena dengan belajar ilmu nahwu kita akan paham maksud, tujuan pembicaraan dengan bahasa Arab. Makna yang kedua, wal mislu, contoh. Lah kalau wal mislu ini yang sering di dalam itu nahwu qaulika, nahwu qaulihi, nahwu qaulillahi, itu maknanya adalah mislu, contoh. Nah, itu kan sebagai bukti bahwasanya kata nahwu itu dipakai dalam percakapan, itu bukan hanya maknanya itu ilmu nahwu, tapi maknanya adalah bisa yang lain, seperti tadi contoh. Itu yang paling banyak, wal mislu ini yang kedua ini paling banyak di dalam kitab ini. Kata nahwu yang paling banyak dalam kitab nahwu artinya adalah contoh. Nah, gitu loh. Kata nahwu dalam kitab nahwu yang paling banyak artinya adalah contoh. Tapi nahwu artinya adalah ilmu nahwu, artinya adalah ilmu maksud. Paham toh? Tak jak umat-umat ini, kita ajak jalan-jalan ini, paham toh? Harus paham ya. Jadi ilmu nahwu itu adalah ilmu maksud. Tapi kata nahwu itu sendiri dalam kitab-kitab nahwu itu malah artinya bukan maksud, tapi artinya itu contoh. Itulah uniknya di situ. Yang ketiga, wal jiyah, arah.
Ya hampir sama dengan maksud. Karena mau memaksudkan sesuatu ya ngarahnya ke situ, sama sebenarnya. Wal miqdar, ukuran segini loh. Binahwi hadza. Nah, segini. Binahwi hadza, seperti sekian, seperti ini, itu. Wal qism, dan bagian juga disebut sebagai nahwu. Hadza min nahwi hadza, ini adalah termasuk bagian dari ini. Wal ba'du, sebagian. Wa ghairi dzalik, antara qism dengan ba'd itu sebenarnya ada perbedaan. Tapi kalau tak jelaskan nanti terlalu ruwet. Enggak perlu. Pokoknya itu artinya. Wa ghairi dzalik, dan yang semisalnya dan yang lain. Wa adharuha wa aktsaruha al-awwal, dan yang paling banyak dalam percakapan dan yang paling dohir adalah al-qasdu. Ini kalau dalam ucapan orang Arab. Tapi kalau dalam buku nahwu yang paling banyak adalah yang nomor 2 al-mislu, gitu loh. Jadi nanti sampai akan lewat itu nahwu qaulihi ta'ala, nahwu qauli, nahwu itu. Nah, itu bukan qasd maknanya adalah misal. Contoh gitu. Qala wa qad nadama ba'duhum hadhihi sittatal mutaqaddimata fi baitin wahidin. Faedah kayak gitu tadi itu sebenarnya sudah maklum ya, tapi kan enggak ada yang mengucapkan. Enggak ada yang mengucapkan. Wa qad nadama ba'duhum, dan sebagian ulama sudah menadam 6 perkara tadi, makna-makna nahwu, makna-makna kata nahwu fi baitin wahidin, dalam satu bait. Faqala qasdun wa mithlun jihatun miqdaru qismun wa ba'dun qalahul akhyaru. Nahwu itu memiliki 6 makna. Pertama adalah qasd, kedua adalah misal, ketiga adalah jihah, keempat adalah miqdar, kelima adalah qism, dan keenam adalah ba'd. Qalahul akhyaru, dikatakan oleh orang-orang yang baik. Yang mengatakan itu adalah orang-orang baik. Wastilahan, definisi ilmu nahwu secara istilah. Nah, ini penggunaan secara istilah. Kalau ini penggunaan secara istilah. Ilmun biusulin mustambatatin min kalamil Arab. Sebuah bidang ilmu tentang, ngartikan ba itu tentang. Ilmu tentang beberapa pondasi-pondasi, beberapa usul, beberapa dasaran-dasaran, kaidah-kaidah, usul itu kaidah-kaidah. Mustambatoh, yang diambil, yang ditarik, yang digagas, yang dicetuskan dari ucapannya orang Arab. Jadi ilmu nahwu itu adalah sebuah ilmu tentang kaidah-kaidah yang diintisarikan, yang disarikan. Mustambatoh maknanya disarikan dari ucapannya orang Arab. Orang Arab zaman dahulu nggak ada bilang fa'il, maf'ul, mubtada, khobar. Gak ono. Zaman Nabi gak ono fa'il, maf'ul, mubtada, khobar. Gak ada. Tapi semua itu adalah perkara yang mustambatoh, disarikan. Dari ucapannya orang jahiliyah, dari ucapannya Nabi, dari ucapan para salaf. Itu. Kalau zaman dulu gak ada. Zaman jahiliyah gak ada. Fa'il, maf'ul, gak kenal mereka. Tapi orang lain butuh untuk mensarikan. Akhirnya dibuatkan kaidah. Mereka ya sekedar ngomong. Orang Arab ya cuma tugas mereka ngomong. Yang mengambil dan yang menarik adalah orang lain. Orang-orang setelah mereka. Ya kayak kita ngomong Jawa gitu loh. Masa kok ngerti kaidah-kaidah ilmu bahasa Jawa? Ya nggak ngerti. Tapi akhirnya kemudian ada yang mengambil dan ada yang mensarikan kaidah-kaidahnya. Dilihat, oh kok kalau maf'ul kok mansub, oh kalau fa'il kok rofa, oh kalau mubtada kok rofa. Nah, akhirnya dikumpulkan, terus dibukukan jadi kaidah, dan jadilah ilmu nahwu. Yurafu biha, yang akan dikenal dengan kaidah-kaidah tadi, ahwalu awakhiril kalim, keadaan-keadaan akhiran-akhiran kata. Kalim itu kata, jamaknya kalimah. Bukan akhiran kalimat ya.
Akhiran kata. Ilmu nahwu itu untuk membahas akhiran kata. Ilmu nahwu itu memang ilmu untuk membangun kalimat. Membangun kalimat. Untuk membangun kata itu ilmu sorof. Ini sudah saya pernah jelaskan dulu di pelajaran sebelum ini. Sudah nggak tak ulang lagi itu. Harus paham dulu. Sudah nggak akan tak ulang. Ilmu nahwu adalah ilmu untuk membangun kalimat. Ilmu sorof adalah ilmu untuk membangun kata. Tapi ilmu nahwu yang dibahas adalah akhiran-akhiran kata. Kalau sorof yang dibahas itu bukan akhiran-akhiran kata, depannya, tengahnya itu. Ilmu sorof itu untuk membangun kata. Tapi dia membahasnya itu bukan akhiran kata. Ilmu sorof itu yang dibahas itu depannya, tengahnya. Kalau akhiran kata tetap pakai ilmu nahwu. I'raban wa binaan, baik secara i'rab maupun mabninya. Ini insya Allah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Sabar, kosaite dari sedikit demi sedikit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.